Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah, sesungguhnya kita semua pasti akan merasakan kematian atau meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya tentunya yang selalu kita berusaha untuk usahakan adalah bagaimana kita wafat di atas kebaikan. Karena yang dianggap itu bukan di awal tapi di akhir kehidupan. Ketika akhir kehidupan kita dan ketika akhir kehidupan kita wafat di atas kebaikan, maka itulah kebaikan. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan hal itu di dalam hadis riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya di antara kalian ada yang selama hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga. Fa yasbiqu alaihi alkitab hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Sehingga jarak ia dengan surga tinggal sehasta, artinya sudah hampir meninggal dunia, sudah mendekati waktu ajal. Fa yasbiqu alaihi alkitab. Namun takdir menentukan lain. Fa ya'malu bi amali ahlin nar. Lalu ia pun jatuh kepada perbuatan atau amalan penduduk api neraka. Lalu ia meninggal di atasnya, fayadkhuluha, maka ia pun masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Rasulullah SAW mengabarkan ini bukan untuk menjadikan kita putus asa, Pak. Tapi untuk mewaspadakan kita dan mewanti-wanti kita supaya kita istiqomah terus sampai akhir hayat kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, orang yang beriman dan mengaku dirinya saya beriman, saya kembali kepada Allah, tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Namun akan diberikan oleh Allah ujian dan cobaan. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Ya, Allah mengatakan alif lam mim, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Berarti saudara-saudaraku sekalian, ini sudah keniscayaan. Siapapun yang menyatakan dan memproklamirkan bahwa dirinya beriman kepada Allah, itu sudah keniscayaan dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu berupa apa, Pak? Perintah, larangan. Demikian pula musibah, kesenangan. Semua itu ujian. Adanya perintah kita untuk sholat, zakat, puasa. Ya, adanya larangan dari berzina, dari mencuri, dari makan riba, makan harta haram dan yang lainnya. Ujian. Demikian pula kita diberikan oleh Allah kenikmatan, kesenangan, ujian. Diberikan oleh Allah kesusahan dan kesulitan rezeki, ujian. Rasa sakit, ujian. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kesulitan dan kesenangan. Fitnah sebagai fitnah untuk kalian. Maka ini suatu keniscayaan, Pak. Bahwa siapapun dia yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman,
Barangkali Allah berikan kepada mereka berbagai macam kesenangan dan kesenangan. Kenapa? Karena surga mereka hanya di dunia. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara untuk orang yang beriman dan surga buat orang yang kafir, yang tidak beriman. Kenapa dunia itu disebut penjara? Kita dipenjara oleh perintah dan larangan Allah. Kita mau jual beli, di sana ada batasan-batasannya. Ternyata nggak boleh riba, nggak boleh berbuat curang, ya. Di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kita mau melakukan perbuatan apapun, di sana ada batasan-batasannya, Pak. Iya. Memandang ada batasannya. Tidak boleh memandang yang haram. Nah, ternyata sesuatu yang haram itu kenyataannya, secara realnya sangat disukai oleh syahwat kita. Zina, ya, makan riba, itu sangat sesuai dengan syahwat kita. Makanya inilah banyak orang yang berguguran di tengah jalan. Ya, ketika syahwatnya oleh Allah Subhanahu wa taala diuji di saat ia menyatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ternyata hijrah itu tak seindah yang dibayangkan, Pak. Hijrah itu membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena banyaknya aral yang melintang dalam kehidupan. Iya. Maka siapapun yang berkata, saya beriman, saya hijrah, saya ingin masuk surga, persiapkan diri Anda. Siapapun yang mengatakan, saya ingin surga Allah, ingat, surga Allah itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat oleh jiwa. Imam Nasai meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi oleh apa? Al-makarih. Apa itu al-makarih? Sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita. Berat untuk jiwa kita. Jadi jangan kita menganggap kita akan masuk surga sementara kita tidak akan diuji, nggak mungkin, Pak. Iya. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Bagaimana kita terus bisa ajak, ya, kaki kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena subhanallah, Bapak-bapak sekalian, ya, ujian kita atau godaan kita dalam kehidupan dunia ini terlalu berat, Pak. Dan sangat berat. Hanya orang-orang yang Allah berikan kekuatan saja yang bisa menghadapi berbagai macam godaan itu. Kita punya dua musuh. Musuh yang pertama dari dalam. Dari dalam kita berupa apa? Syahwat, hawa nafsu. Ya. Kita punya musuh dari luar. Siapa? Syaitan. Syaitan baik dari syaitan jin maupun manusia. Mereka saling bekerja sama untuk menghalang-halangi orang-orang yang berusaha untuk beriman dan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, hanya orang-orang yang berjiwa juara saja insya Allah yang mampu menghadapi itu semua. Ya. Maka dari itu pembahasan kita adalah apa dan bagaimana kita bisa bersabar dan bisa istiqomah di atas jalan yang hak ini. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita berbicara tentang istiqomah, saya ingin membawakan suatu ayat tentang istiqomah. Itu dalam surat Fussilat. Iya. Ayat 33. Seingat saya 33 atau 30. Jadi coba dibuka surat Fussilat. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, ya, sampai meninggal dunia. Tatanazzalu alaihimun malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Ya. Kata Ibnu Katsir menukil dari perkataan sebagian para ulama, maksudnya turun di saat mereka hendak meninggal dunia. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Kata para malaikat itu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa khawatir
Jangan kamu merasa sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah diberikan kepada kamu dan telah dijanjikan untuk kamu itu. Iya. Dalam hadis yang sahih juga Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah." Siapa yang merasa suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah nggak suka bertemu dengan dia. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang suka mati? Setiap kami tidak menyukai kematian, ya Rasulullah. Sementara Rasulullah mengatakan, siapa yang menyukai bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Aisyah memahami, siapa yang suka bertemu dengan Allah artinya suka kematian. Kata Aisyah, hai Rasulullah, semua kita tidak suka kematian, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, sesungguhnya seorang mukmin ketika hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Maka ia pun suka untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan orang yang tidak beriman, ketika ia hendak meninggal dunia, Allah perlihatkan tempat duduknya di neraka. Maka ia tidak suka bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Subhanallah, lihat Bapak sekalian, orang-orang yang istiqomah di atas al-haq, kebenaran, di atas hijrahnya, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dinnya. Sebelum ia meninggal dunia, di sakaratul mautnya, malaikat sudah memberikan kabar gembira kepada dia. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian itu. Subhanallah, betapa agung dan besarnya istiqomah itu, Pak. Orang yang istiqomah, jangan Bapak kira Allah tidak akan kasih rezeki. Kata siapa? Allah justru memberikan janji kepada orang yang istiqomah itu. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah mereka istiqomah di atas jalan yang lurus itu, kami akan kirimkan kepada mereka air hujan yang deras. Artinya Allah akan berikan kepada mereka rezeki dan kenikmatan. Ikhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka saudara-saudaraku sekalian, apa dan bagaimana kita istiqomah? Ketahuilah saudaraku, agar kita bisa beristiqomah, hendaklah kita memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, akhi, yaitu kita harus betul-betul menjaga keikhlasan dan kejujuran kita dalam hijrah dan keimanan kita kepada Allah. Orang yang tidak ikhlas, mudah sekali dia akan melenceng. Apalagi kalau dia tidak jujur dalam keimanannya. Ada orang beriman karena ternyata tujuan utamanya dunia. Orang seperti ini, Pak, biasanya ketika Allah berikan ujian, kolab imannya. Ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tujuannya bukan 100% karena Allah, Pak. Tapi karena ada niat yang kedua. Mungkin dia sedang ngincar akhwat misalnya. Ya, menginginkan seorang wanita. Orang seperti ini juga, Pak, mudah untuk kolab imannya, Pak. Ketika Allah berikan kepadanya apa? Ujian demi ujian. Sahih. Makanya orang yang ikhlas, insya Allah, Allah akan berikan kepada dia kekuatan untuk istiqamah. Ketika iblis la'anahullah berjanji untuk menggoda anak-anak Adam, Allah mengecualikan siapa yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang diselamatkan. Sebagian ulama mengatakan artinya diselamatkan dengan keikhlasan. Makanya orang yang ikhlas dan jujur dalam keimanannya itu sulit diganggu oleh iblis, ya Islam. Penting kita untuk berusaha untuk menjaga keikhlasan kita. Karena untuk ikhlas tidak mudah, ya akhi. Untuk ikhlas itu susah. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri saja, seorang ulama besar yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Beliau berkata apa? Ma'alajtu syai'an asyadda minan niyyah. Tidaklah aku meluruskan sesuatu yang lebih berat dari niat itu.
Niat kita itu sering melenceng, Pak. Sering melenceng. Di awal sholat, Masya Allah, ikhlas. Atau lewat mertua, was, mulai bengkok gitu, Pak. Di awal sholat kita, Masya Allah. Di awal hidup kita, Masya Allah, Pak. Ya, di awal hijrah, di awal taubat, ketika kita sudah mulai mengenal kebenaran, wah, Masya Allah, semangat luar biasa, Pak. Sampai semua kajian didatengin. Tiap hari ke kajian, Masya Allah. Tapi kemudian Allah berikan kepada dia ujian. Mulai itu, ya, terseok-seok dia. Ma'ami akhan Islam. Karena bisa jadi keikhlasan yang kurang. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, kuatkan keikhlasan kita dan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah saya sebutkan tadi, kejujuran pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum sebagai seorang pedagang misalnya komputer ataupun yang lainnya. Ya, ketika antum berkata, "Saya Allah, saya hijrah, saya kembali kepada Engkau ya Allah." Tahu-tahu Allah uji. Dagangannya nggak laku. Waduh, gimana ini? Ujian, Pak. Atau sebaliknya, ketika antum berkata, "Ya Allah, saya beriman kepada Engkau," Allah uji. Laris dagangannya, Pak. Iya, laris. Supaya apa? Supaya Allah ingin lihat dia berterima kasih enggak, bersyukur enggak. Ada orang, ya, Allah Maha tahu. Ini orang syahwatnya gede. Kalau dia diberikan kesenangan, wah, yang menghadapi syahwat tuh berat gitu kan. Kalau dia punya uang, dia punya kekayaan, mampu dia untuk melaksanakan syahwatnya yang dia mau itulah. Maka Allah jadikan dagangannya laris. Iya. Supaya apa? Supaya Allah uji dia dengan syahwatnya itu. Kalau dia, Masya Allah, kuat dengan syahwatnya, dia malah semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun Pak, ternyata dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada orang yang ketika diberikan kesusahan hidup, kolab imannya, Pak. Yang Allah mengatakan bahwa mereka beriman di tepi jurang. Ya. Apabila ditimpa kesenangan, kata Allah, itma'an nabi, tenang imannya, Masya Allah. Ya. Tapi kalau ditimpa kesusahan, inqalaba ala wajhihi, balik lagi ke belakang. Khasirat dunya wal akhirah, akhirnya merugi dunia dan akhirat. Ada lagi sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan, imannya tenang, Pak. Ada orang kayak gitu, ada. Ketika dia susah, kembali kepada Allah, rajin ngaji, Masya Allah. Tahu-tahu dikasih oleh Allah kesenangan, kejabatan, ngajinya mulai, Pak, mundur pelan-pelan. Ada, wallah. Ada ikhwan kita dan saya kenal dia termasuk, saya katakan, senior di dalam kajian, Pak. Sudah lama benar dia kajian. Rupanya jabatannya naik, Pak. Ya udah GM, udah mulai sibukan pun juga. Udah mulai itu, Pak, ngajinya. Ngaji, Masya Allah, seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Sekarang 2 minggu sekali, mundur lagi sebulan sekali. Alasannya apa? Sibuk, Masya Allah. Nanti diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahannya itu. Maka dari itu, saudaraku sekalian, ya, kesenangan ujian, kesusahan pun juga apa? Ujian. Itu semua untuk menempa keikhlasan kita. Untuk menempa kejujuran kita ketika kita berkata, "Ya Allah, aku beriman kepada Engkau." Ya. Memang subhanallah ya. Kenapa sih Ustadz? Justru orang yang beriman yang dikasih ujian sama Allah, Ustadz. Kenapa gitu loh? Jawabannya satu, Pak. Karena Allah tidak ingin surganya orang yang beriman itu di dunia. Karena dunia itu tidak berhak untuk jadi surga. Kesenangannya tidak akan lama. Bahkan kenikmatan dunia selalu diwarnai oleh kesusahan, kesedihan, galau, kegelisahan. Ya tidak, Pak? Ada enggak sih di dunia ini, Pak, yang senangnya itu enggak pernah ditimpa kesusahan, kegelisahan, kegalauan, kesedihan, sakit? Tidak ada. Semua orang yang senang pasti dia akan menghadapi itu semua. Kesenangan dunia sebentar, fana. Maka Allah tidak ingin surganya orang yang beriman itu di dunia. Karena keimanan itu nilainya terlalu rendah kalau diberikan dunia, Pak.
Karena dunia itu sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau keimanan itu dinilai oleh dunia, Pak, sangat rendah kalau gitu keimanan tersebut. Maka Allah ingin menjadikan surga mereka nanti di akhirat kekal selama-lamanya. Di surga itu mereka tidak akan pernah susah, tidak akan sedih. Mereka hanya ada gembira, ya, yang ada cuma enak atau enak banget. Di surga itu, Pak. Kalau di dunia nggak bisa seperti antum, anak maunya enak atau enak banget. Di dunia nggak ada seperti itu, ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, inilah hikmahnya kenapa sih yang diuji itu orang yang beriman. Sahih. Karena jawabannya tadi, Allah tidak ingin menjadikan surga mereka di dunia. Allah ingin jadikan surga mereka nanti dalam kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, agar kita bisa istiqomah, jangan tinggalkan majlis taklim, ya. Istiqomahlah untuk terus duduk di majlis taklim, ya. Kenapa? Karena hati kita itu bagaikan tanah, sedangkan hidayah itu bagaikan air hujan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm, kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan yang Allah utus aku berupa hidayah dan ilmu, itu seperti air hujan yang turun ke tanah. Lihat, Pak, Rasulullah memberikan perumpamaan hidayah itu seperti apa? Air hujan. Dan memberikan perumpamaan hati itu seperti apa? Tanah. Bayangkan kalau tanah lama tak disiram air hujan. Setahun lamanya hujan tak kunjung turun. Bagaimana nasib tanah itu, Pak? Kering, kerontang, mati. Tak ada lagi tanaman. Semua binatang-binatang akan hidup. Bahkan semua yang hidup di atas tanah itu pun akan mati. Bayangkan. Hati bagaikan tanah, kata Rasulullah. Ketika hujan hidayah telah berhenti, bayangkan kalau antum berhenti dari ngaji dan tidak lagi duduk ke majlis ta'lim, bertahun-tahun lamanya, apa itu hatinya tidak akan kering dan kerontang. Mati tanaman-tanaman iman itu, Pak. Ya. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itulah Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis selalu menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, berapa banyak Allah menganjurkan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Allah juga berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan kepada mereka, samakah antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa jawabannya, Pak? Sama tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sebetulnya ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Iya nggak? Karena jawabannya sudah sangat jelas. Tapi kenapa Allah bertanya seperti ini? Untuk mengajak akal pikiran kita. Kalau tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka pilih yang mana kamu? Maka tentu kita pilih yang berilmu. Ya akhul Islam, azani Allah wa yakum. Juga Rasulullah SAW menganjurkan kita menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke mana? Ke surga. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ya, dan Tirmidzi. Juga Rasulullah SAW sabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuk jadi baik, ya, Allah kehendaki kebaikan untuk dia, maka Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Masya Allah. Berarti sebaliknya, orang yang Allah tidak inginkan kebaikan untuk dia, Allah tidak jadikan dia mau mempelajari agamanya. Maka saudaraku, jangan tinggalkan majlis ta'lim. Fawallah, majlis ta'lim itu, kata Rasulullah, adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u."
Jika kalian melewati taman-taman surga, singgahlah. Kata mereka, apa taman-taman surga itu? Kata Ibn Mas'ud, hilakul ilm, halakoh ilmu. Di halakoh ilmu itu taman surga, Pak. Kalau Bapak hari Minggu suka pergi ke taman safari, ya, kita coba hari Minggu pergi ke taman surga kalau libur. Mungkin hari-hari biasa antum sibuk dengan kerja, maka hari libur antum pergi ke taman, ke taman surga. Masya Allah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Yang kedua, jangan tinggalkan menuntut ilmu. Jangan, Pak. Sebab kalau antum sudah mulai meninggalkan menuntut ilmu, setan akan sangat mudah ya untuk menyesatkan kita. Yang ketiga ya akhi, agar kita bisa istiqomah, yaitu ya akhal Islam, saudara-saudaraku sekalian, kita membutuhkan a'wan, teman-teman yang baik. Ya. Manusia itu makhluk sosial, Pak. Jarang manusia yang cuma hidup sendirian. Kalau ada orang manusia hidupnya sendirian, toh pasti sifatnya jadi keras, kasar, nggak punya adab dan yang lainnya. Kayak orang Baduy. Manusia makhluk sosial, butuh kepada teman. Dan dalam hidup manusia, pengaruh teman itu Masya Allah sangat luar biasa untuk kehidupan kita, Pak. Oleh karena itulah Al-Quran dan hadis pun juga membahas masalah seperti ini. Disebutkan dalam surat Al-Furqan. Seingat saya ayat 27 atau 28 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengkisahkan tentang penduduk api neraka yang menyesal punya teman, gara-gara temannya itu dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Apa kata dia? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan qalila. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekat saya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan datang kepadaku. Masya Allah. Penduduk api neraka ini nyesel. Kenapa saya jadikan dia sebagai teman dekat saya? Gara-gara dia saya masuk neraka. Makanya ya akhi, ya akhal Islam, perhatikanlah. Berteman dengan siapapun itu bukan kaidah Islam. Kita itu harus berteman dengan orang yang bisa membawa kita kemana? Ke surga. Adapun kalau berteman dengan orang yang bisa membawa kita ke neraka, jangan ya akhal Islam. Makanya Rasulullah dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda apa? Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman akrabnya, teman dekatnya. Maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Lihat. Dan teman soleh itu, Pak, Masya Allah, manfaat dunia dan akhirat, Pak. Di dunia teman yang soleh itu, Masya Allah, kita dapat manfaat nasihatnya. Ketika kita futur dinasihati, dikuatkan hati kita, Masya Allah. Di akhirat kita dapat syafaatnya. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ketika kaum mukminin, kata Rasulullah, telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, maka kaum mukminin pun datanglah kepada Allah dan berkata, Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, teman-teman kami, saudara-saudara kami, Allah, yang dulu di dunia sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke dalam api neraka, ya Allah? Terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan. Akhirnya Allah berfirman, pergilah dan keluarkan dari teman-teman kalian yang kalian kenal, dia mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan mereka dari api neraka. Maka kaum mukminin pun pergilah ke neraka, diambilnya teman-teman mereka dari api neraka. Masya Allah. Lihat bagaimana pengaruh teman yang soleh dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi saudaraku, ya, jadikanlah teman akrab kita, teman dekat kita adalah orang-orang yang soleh. Tapi ingat, berteman dengan orang soleh butuh kesabaran, Mas. Kenapa? Karena orang soleh itu manusia, bukan malaikat. Dia pasti punya kekurangan. Dia pasti pernah menyakiti hati kita. Maka cintailah mereka karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan.
Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Allah mengatakan apa? Sabarkan dirimu hai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Allah menyuruh Rasulullah sabar bersama para sahabat yang selalu menyeru Allah di waktu pagi dan petang. Lalu Allah mengatakan, wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka hanya karena kamu mengharapkan kehidupan dunia. Jangan. Sabar, berteman dengan orang soleh itu sabar. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Jadi ini yang keberapa, Mas? Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah cari teman yang soleh. Ya. Kalau antum datang ke majlis taklim sih, insya Allah sih Pak, antum akan selalu berteman dengan orang yang soleh. Antum akan kenalan dengan orang-orang yang soleh itu, Masya Allah. Nah itu yang antum hendaknya pegang kuat-kuat. Pegang tangannya erat-erat. Ya, kalau antum punya teman yang Masya Allah menambah keimanan antum, pegang kuat-kuat. Ya. Yang keempat, agar kita istiqomah ya akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian. Apa itu? Yaitu kita harus beramal soleh. Harus apa? Beramal soleh. Dan beramal soleh ini tidak mudah. Makanya untuk beramal soleh ini harus ada mujahadah, jihad melawan hawa nafsu. Ya. Amal soleh itu tidak disukai Pak oleh hawa nafsu kita. Makanya kenapa sih dalam surat Al-Asr Allah mengatakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Allah menyebutkan tawasaw bil haq dulu, baru kemudian tawasaw bis sabr. Kata Syekh Ali Hasan, karena al-haq itu tsaqil. Karena kebenaran itu berat. Butuh kepada apa? Kesabaran. Beramal soleh pun berat. Untuk istiqomah di atas amal soleh itu berat, Pak. Maka butuh kepada apa? Kesabaran, jihad melawan hawa nafsu, paksa diri kita. Jangan biarkan hati kita itu ketika malas-malasan kemudian kita ikuti kemalasan jiwa kita, nggak boleh. Saudara-saudaraku sekalian, maka dalam beramal soleh, Mas, yang harus kita perhatikan apa? Yang pertama, usahakan ada amalan soleh yang kita langgengkan, Pak. Usahakan ada amalan soleh yang apa? Yang bisa kita langgengkan. Iya. Antum misalnya lebih senang puasa, alhamdulillah, langgengkan deh Pak. Puasa Senin Kamis, Masya Allah dilanggengkan. Atau misalnya puasa setiap bulan 3 hari. Atau antum misalnya, oh saya senangnya baca Quran Ustadz. Ya udah, kalau begitu antum langgengkan baca Quran. Setiap hari 1 juz, Masya Allah. Kalau bisa 1 juz, ya. Kalau nggak bisa 1 juz ya 2 juz. Kebanyakan ya. Ikhwata Islam azan ya Allah ya. Aduh, baca Quran berat buat saya Ustadz. Ya. Apa dong? Saya bisanya sedekah Ustadz. Tiap hari bisa sedekah. Ya udah langgengkan. Yang penting Pak, ada amalan soleh yang kita apa? Langgengkan. Rasulullah pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amil taufil Islam. Hai Bilal, tolong kabarkan kepadaku amal yang paling kamu harapkan dalam Islam. Iya, karena aku tadi malam masuk surga dan mendengar suara terompak kakimu di surga, di depanku. Apa kata Rasulullah? Kata Bilal, hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Coba kalau pertanyaan ini tanyakan ke kita. Kabarkan kepadaku amal yang paling kamu harapkan dalam Islam. Pertanyaannya meremeh kayaknya, Pak. Tapi kita untuk ngejawabnya bingung juga ya, apa ya? Iya. Yang saya paling harapkan gitu, yang saya rutinkan setiap hari, Masya Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, merutinkan amal itu penting, Mas. Iya. Kata Rasulullah SAW apa? Kata Aisyah, kana ahabul a'mal ilai adwamuha wa in qalla. Adalah amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW apa itu? Yang paling
langgeng, walaupun hanya sedikit. Ya. Nah itu, dalam beramal harus langgeng, Mas. Kemudian, karena kita pembahasannya tentang istiqomah, pilih amal-amal yang Rasulullah yang ada dari Al-Quran dan hadisnya bahwa amalan itu bisa membuat kita istiqomah. Apa amalan itu, Pak? Yang pertama, jaga sholat berjamaah di masjid. Iya. Ini sholat berjamaah di masjid ini, Pak, luar biasa sekali loh, subhanallah. Orang yang bisa istiqomah untuk sholat di masjid itu langsung dapat jaminan dari Allah, dia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Iya, ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad. Mungkin antum pernah mendengar hadisnya tentang mimpi Rasulullah melihat Allah. Kata Rasulullah, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat apa? Indah sekali. Iya. Lalu Allah berfirman kepadaku, "Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Kata Rasulullah, "Aku tidak tahu ya Allah." Maka Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundaku, kata Rasulullah, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Lalu kemudian aku mengetahui apa yang terjadi. Lalu Allah berfirman, "Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di sana?" Kata Rasulullah, "Aku tahu ya Allah, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat." Yaitu, kata Rasulullah apa? Masyul aqdam ilal jamaat, berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Ya, wantidharu sholawati ba'da sholawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Wa isbagul wudu' indal makruhat, dan menjaga wudu di saat-saat apa? Sulit. Apa kata Allah? "Shadaqta ya Muhammad," benar apa yang kamu ucapkan itu. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu, asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang melakukan amalan-amalan tersebut, ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik, dan ia akan suci dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Makanya Pak, orang yang selalu ke masjid itu selalu meninggalnya husnul khotimah, Pak. Siapapun dia yang selalu pergi ke masjid, Masya Allah, setiap mendengar adzan, hatinya pengen pergi ke masjid, itu Masya Allah, langsung dijamin dari Allah bahwa dia akan wafat dalam keadaan apa? Husnul khatimah, insya Allah. Iya. Apalagi amal yang bisa membuat kita istiqomah, Mas? Sodako. Iya. Sodako itu ternyata mengokohkan jiwa, Mas. Dalilnya surat Al-Baqarah. Ayatnya saya lupa keberapa. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum." Ya. "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah karena mengharapkan ridha Allah, dan untuk tathbitan li anfusihim, kata Allah, untuk mengokohkan jiwa mereka. Tuh lihat. Ternyata infak itu mengokohkan apa? Jiwa, sedekah. Wah, Ustadz, orang kaya dong yang bisa itu. Kata siapa orang kaya bisa sedekah, Pak? Banyak kok orang kaya tapi terlilit hatinya oleh rasa pelit. Bin koryat alias medit, bin bakhil. Mau sedekah mikir 12 kali, Pak. Padahal duitnya miliaran, Masya Allah. Saya diceritakan sama teman saya, Ustadz, saya punya teman, itu duitnya itu miliaran, Ustadz. Tapi ibunya ngomong mau beli obat 500.000, marah-marah sama ibunya. Mahal amat, mah. Padahal di tabungannya miliaran. Masya Allah. Saking pelitnya itu, Pak. Ya, luar biasa ya akal Islam, azan ya Allah ya. Maka antum-antum yang nggak punya duit, nggak punya fulus, berinfak dengan kemampuan kita yang ada itu Masya Allah. Kata Rasulullah apa? Dirhamun sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham, tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham.
Apa kata para sahabat? Kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rajulun indahu malun katsir. Ada orang yang hartanya banyak melimpah. Dari harta yang melimpah itu, dia ambil 100.000, dia infakkan. Dan ada orang yang hartanya cuma 2 dirham. Lalu diambil 1 dirham buat dia infakkan. Coba bayangkan, kalau antum ada punya uang di tabungan 4 miliar. Kira-kira mau berinfak 5 juta merem nggak, Pak? Malah kecil lah itu. Duit saya masih 4, sekian M. Ya kan? Tapi kalau antum duitnya di tabungan tinggal 200.000. Aduh. Mau berinfak 100.000 mikir 20 kali, Pak. Wallah. Mikir 20 kali ini. Perjuangannya itu yang Allah lihat itu, Pak. Yang Allah lihat itu bukan cuma kuantitasnya, Mas. Tapi apa? Perjuangan kita melawan ya koret ini, Pak. Ya. Melawan, Masya Allah. Ternyata kita berhasil diinfakkan juga. Ini jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kesukaan dalam hadis. Nah, ini dermawan super. Ya, tingkat tinggi ini. Ya. Ada Ibnu Mas'ud pernah bercerita tentang kisah orang yang disebut dengan kisah pemilik sepotong roti. Jadi kisahnya begini, Pak. Dia ini seorang ahli ibadah, Pak. Seorang ahli ibadah yang luar biasa. Rupanya kedatangan pelacur. Digodanya sama pelacur, zina 6 hari. Setelah 6 hari zina, sadar dia. Kabur. Akhirnya dia singgah di sebuah masjid dalam keadaan lapar. Ya, tinggallah dia di masjid itu, duduk. Tahu-tahu ada orang datang membawa roti. Dikasih rotinya ke dia. Ketika dia mau makan roti itu, dia melihat di pojok masjid ada 2 orang kelaparan juga. Dia mikir, mereka berdua pasti lapar seperti saya. Dipotongnya roti itu. Diberikan dua-duanya ke 2 orang tersebut. Dia sendiri nggak makan. Maka Allah kagum dengan amalan si orang ini. Allah berfirman kepada malaikat, hai malaikatku, coba timbang amalan dia 60 tahun dengan 6 hari zina. Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari zina, Pak. Lalu Allah berfirman lagi, coba timbang amalan 6 hari zina dia dengan 2 potong roti. Ditimbang ternyata jauh lebih berat 2 potong roti. Allah maafkan dia. Bayangkan, dia berinfak di saat dia butuh. Disitulah nilai pahalanya lebih besar. Jadi orang yang susah juga bisa berinfak, ya bisa, Masya Allah. Dulu para sahabat yang kere-kere itu ya, nggak punya duit, saking pengen berinfaknya pergi ke pasar jadi kuli, Pak. Jadi kuli, Masya Allah. Ya, setelah digaji langsung dikasihin ke fakir miskin. Saking pengennya berinfak itu. Maka dari itulah ya akhi, berinfak itu menguatkan hati. Insya Allah infak itu bisa menguatkan keistiqomahan kita, insya Allah. Apalagi sholat malam. Sholat malam juga Masya Allah, Pak. Nilainya luar biasa. Menguatkan hati. Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu, kata Allah, lebih berkesan di hati. Artinya lebih mengokohkan hati kita. Dan itu ibadah yang paling baik. Masya Allah. Apalagi, Pak, puasa sunnah. Puasa ini, Pak, kekuatannya dahsyat untuk istiqomah, Pak. Ya. Orang yang senantiasa menjaga puasa sunnah, Masya Allah, dia akan bisa mampu menjauhi kemaksiatan dan yang lainnya. Makanya Rasulullah bersabda, alaika bisawm, hendaklah kamu puasa. Fa innahu la mithlalah. Karena tidak ada yang bisa menandingi puasa, kata Rasulullah SAW. Iya. Nah ini, ya akhi, jadi yang keempat ini, akhi, jangan tinggalkan dari beramal saleh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, amal saleh itu nutrisi hati. Ya. Jadi kalau kita ingin badan kita terjaga, Pak, ya, stamina-nya, maka harus dikasih gizi, ya enggak? Gizinya harus cukup biar stamina badan kuat. Nah, hati dan keimanan juga harus dikasih stamina, apa gizi. Gizi itu berupa amalan soleh. Maka siapa yang dia melanggengkan amalan soleh, maka insya Allah
hati dan imannya akan terjaga stamina. Bismillah, insyaallah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sepertinya masih banyak tapi karena waktunya sudah mepet, ya, sudah diingetin tinggal 5 menit. Dari tadi udah 10 menit yang lalu, ya. Tapi nggak apa-apa, dilanggar dikit lah ya Pak ya. Yang terakhir, jauhi maksiat. Ini urgent bener Pak. Karena maksiat itu membuat hati kita lemah Pak, lemah. Makanya lihat, orang-orang yang suka berbuat maksiat, beramal solehnya juga lemah Pak. Walaupun badannya besar loh Pak. Tegap. Naik gunung Merapi, pulang pergi. Kuat. Ke masjid 200 meter nggak kuat. Ada, Masya Allah. Pemuda, sehat, kuat badannya, Masya Allah. Ya. Maraton, ya berapa puluh meter, berapa puluh kilometer kuat Pak. Tapi ke masjid nggak kuat. Kenapa? Karena memang ke masjid itu perjalanan iman. Butuh kepada kebeningan hati. Makanya lihat orang munafik, karena hatinya kotor dengan penyakit kemunafikan, berat buat mereka sholat. Kata Rasulullah, aqala sholati alal munafiqin. Seberat-beratnya sholat atas orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Kata Rasulullah, sholat yang paling berat oleh atas orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Berarti semua sholat berat? Ya, berat. Tapi yang paling berat apa? Isya dan subuh. Makanya Allah mensifati orang munafik dalam surat An-Nisa apa? Innal munafiqina fid darkil innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, sesungguhnya orang munafik itu adalah menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, berdiri malas dia. Maka dari itu ya akhi, kalau kita merasakan ketika kita mau pergi salat kok berat, kata para ulama itu tanda ada maksiat di hati kita. Terus gimana dong Ustadz? Saya ketika berat itu apa yang saya lakukan? Kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Fal yastakthir minal istighfar. Di saat itu banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu pengaruh maksiat, Pak. Ya. Mau pergi ke masjid, mau sholat ini kok berat banget, ya Allah, ya Rabbi. Itu akibat maksiat. Banyak istighfar, ya Allah, ya Rabbi. Ya, dan ini mujarab Pak. Ketika kita membaca Quran kok berat benar, ya Allah. Udah istighfar dulu kepada Allah, minta ampun, taubat kepada Allah, istighfar. Itu Masya Allah Pak, tahu-tahu diberikan oleh Allah kemudahan kita baca Quran. Benar. Ya, makanya memang maksiat itu membuat hati kita apa? Lemah. Iman kita itu jadi redup. Antum lihat, orang yang suka berbuat maksiat kayak preman-preman itu Pak, mana pernah mau deketin masjid Pak? Bahkan untuk sujud kepada Allah pun juga berat. Untuk mengucapkan kata Allah pun juga berat Pak. Saking banyaknya maksiat yang ada di hati mereka Pak. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, maksimalkan, tinggalkan maksiat. Kalaupun misalnya kita jatuh kepada maksiat, segera kita lakukan 2 perkara. Yang pertama taubat dan istighfar. Yang kedua, balas dengan amalan soleh. Kalau misalnya antum pergi ke pasar, Masya Allah, ada peranggan perempuan cantik bener, antum pelototin sambil nafsu gitu, Masya Allah. Setelah selesai dia pulang, antum langsung istighfar, astagfirullah, kan dosa ya. Langsung antum banyak istighfar, astagfirullah. Balas dengan amalan soleh. Ya, pergi dulu, saya mau ke masjid dulu. Sholat deh. Ya, 2 rakaat kayak berapa rakaat, minta ampun kepada Allah, selesai. Nah, seperti itu ya akhir Islam yang kita lakukan supaya apa? Supaya ini semua bisa menjaga keimanan kita. Makanya subhanallah, yang membuat kita tertatih-tatih dalam perjalanan hijrah tiada lain adalah bekas-bekas maksiat. Kalau dulu antum sering berbuat maksiat dan sekarang antum ingin hijrah, pasti bekas-bekas maksiat itu masih ada di hati kita Pak. Terkadang bekas-bekas maksiat itu yang membuat kita apa? Berat kaki kita. Dan akhirnya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Istiqomah. Jangan lupa selalu membaca doa yang Rasulullah panjatkan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas
agamamu. Jangan lupa itu. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Udahan kan? Nggak ada pertanyaan kan, Pak? Hah? Baik, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum jami'an. Kita memasuki sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, tapi ini cukup banyak sehingga mungkin beberapa saja yang akan kita bahas ataupun utarakan kepada Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz, adakah dalilnya sholat taubat? Lalu disusul dengan pertanyaan kedua tentang bagaimana Ustaz hukumnya ketika kita bergabung di grup WhatsApp alumni SMP dan SMA yang di sana ada teman-teman yang kurang baik, takut terpengaruh Ustaz, katanya begitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Apakah ada dalil salat taubat? Allah menyebutkan di dalam surat Al-Imran, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Itu orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa atau mendolimi mereka sendiri, diri mereka sendiri, segera mereka ingat kepada Allah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zakarullah, mereka ingat kepada Allah, artinya salat taubat. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, juga dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut, ya. Maka ini menunjukkan akan adanya salat taubat. Dan salat taubat itu kapan dilakukan, Pak? Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, itu orang-orang yang apabila ia melakukan perbuatan dosa atau menzolimi dirinya mereka sendiri, segera mereka ingat Allah untuk taubat. Berarti salat taubat itu kita lakukan di saat kita jatuh kepada dosa. Boleh enggak Ustaz saya langgengkan setiap sebelum tidur saya salat taubat? Ya kalau untuk melanggengkan kan butuh dalil Mas. Ya kita lihat ada enggak contohnya dari Rasulullah SAW. Yang jelas ayat itu menunjukkan bahwa ya salat taubat dianjurkan kalau kita jatuh kepada apa? Dosa. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua, kalau saya di grup WhatsApp yang di situ ada orang-orang yang tidak baik, saya khawatir terpengaruh. Ketahuilah Mas, kita harus bisa mengukur kemampuan diri. Harus bisa mengukur apa? Kemampuan diri kita. Kalau kita mampu untuk mengajak mereka, ya, kepada kebaikan, menegur, kalau mereka misalnya memposting sesuatu yang berbau, ya, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya maksudnya, ya maksiat dan yang lainnya, kita tegur, maaf akhi, ya, dan kita juga sabar menghadapi ucapan-ucapan mereka yang menyakiti, nggak masalah. Yang penting saya tujuannya di sini mau sabar, mau berdakwah. Mudah-mudahan saya dapat unta merah dari mereka. Kata Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu daripada unta merah. Kalau memang kita mampu itu, silakan, tidak masalah. Ya, kita tiap hari posting kajian yang bermanfaat. Ada satu orang yang alhamdulillah mau mengamalkannya, dapat pahala. Ya, makanya kita ketika mendakwai teman-teman itu jangan punya pikiran gini, gimana dalam satu hari langsung berubah plus gitu. Nggak mungkin Mas, butuh kesabaran waktu. Tapi kalau misalnya kita merasa saya nggak mampu Ustaz, saya ini mudah terpengaruh, saya ini nggak punya kekokohan, ya udah nggak masalah. Kalau kamu misalnya left dari, atau misalnya nggak left tapi nggak usah dibacain, ya kalau left nanti takut malah hubungan kita sama teman-teman misalnya rusak, ya udah. Setiap kali ada yang ngirimin langsung di delete, nggak usah dibaca Pak, ya nggak masalah, cuma di WhatsApp kok, ya kan? Atau antum misalnya, pokoknya antum kirimin aja kajian, nggak usah dibaca lagi komentar-komentarnya, kirimin aja tiap hari aja terus kirimin. Kalau ada yang komentar delete, yang penting kirimin lah, ya.
Saya tidak mau debat sama kalian itu misalnya. Tidak masalah kan? Saya juga cuma WhatsApp kok. Iya. Beda kalau kita berada di sebuah perkumpulan yang kita sulit sekali misalnya. Nah, kalau kita berada di sebuah perkumpulan, mau tidak mau kita akan berinteraksi langsung kepada mereka. Nah, di sini kemampuan kita apa? Kalau kita mampu untuk mewarnai mereka, Masya Allah, menarik mereka kepada kebaikan, lakukan. Itu lebih bagus. Kata Rasulullah, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dan sabar menghadapi ya gangguan orang-orang lebih baik, kata Rasulullah, daripada mukmin yang enggak bergaul dan tidak sabar menghadapi gangguan orang-orang. Tapi ini pun juga kata para ulama khusus bagi mukmin yang memang tidak khawatir rusak agamanya kalau dia bergaul. Ya. Kalau antum punya kemampuan, Masya Allah, bergaul sama teman-teman, setiap teman-teman kita ajak, Masya Allah, yuk kajian yuk. Yuk, Masya Allah, ini ada manfaatnya, ini bagus, ya akhi, lakukan. Karena kita sangat butuh orang-orang seperti itu untuk memperbaiki masyarakat dan bangsa ini. Ya. Supaya menjadi masyarakat yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan dari alumni Jamaah Batik Travel ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apa tips dan trik untuk meyakinkan dan menguatkan hati untuk meninggalkan segala sesuatu yang dibenci Allah, khususnya meninggalkan pekerjaan riba? Karena terkadang timbul ketakutan tidak bisa menafkahi keluarga, sehingga niat hijrah pun tidak bisa sempurna. Jazakallah khairan. Gimana caranya? Yang pertama, sering-sering baca hadis-hadis tentang ancaman riba untuk menimbulkan rasa takut, dan baca sifat api neraka, Pak. Mengerikan. Dan baca bagaimana akibat dosa, pengaruhnya untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Untuk menakut-nakuti diri. Harus, Pak. Iya. Rasulullah, dirham riba, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bukan ngeri, Pak. Masya Allah. Nah, dengan cara seperti itu kita harus memotivasi dengan cara membaca itu, Pak. Apa sih, bagaimana dahsyatnya api neraka? Bagaimana ya pengaruh dosa untuk kehidupan kita? Ini yang pertama. Yang kedua, ya, coba testimoni dengan teman-teman yang mereka sudah keluar dari bank, dari pekerjaan-pekerjaan haram, Pak. Dan mereka ternyata sudah berhasil, Masya Allah. Ya. Coba testimoni dengan mereka. Kamu dulu kerja di mana? Oh, saya bank. Saya punya teman di Jakarta. Dia itu sudah GM, Pak. Di salah satu bank yang sangat terkenal lah. Ya. GM. Pas dia dengerin roja sama istrinya, radio gitu. Alhamdulillah istrinya bilang, Mas, ternyata pekerjaan kita haram ya Mas ya. Dalam Mas, keluar aja lah Mas. Gak apa-apa, penghasilan sedikit yang penting halal. Daripada sekarang kita gaji melimpah ruah tapi haram. Akhirnya ikhwan ini Pak keluar tanpa pesangon. Tanpa pesangon, Pak. Akhirnya dia balik lagi ke pekerjaan yang dulu. Jadi kontraktor. Dulu dia pernah jadi kontraktor. Merangkak-rangkak lah. Berat banget, Sat. Kita biasa sebulan bisa 100 juta, sekarang cuma 2 juta. Jomplang banget kan gitu kan? Oh, biasa 100 juta, ini sebulan cuma 2 juta. Sabar, Pak, sabar. Tapi dia Masya Allah kuat, disabar-sabarkan gitu kan. Coba testimoni deh dengan teman-teman yang Masya Allah, mereka berani berkeluar, tapi ternyata masih dikasih rezeki sama Allah kan? Ya. Kuatkan keimanan kita bahwa yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Kalau kita mengatakan, aduh saya khawatir, saya takut nggak bisa memberikan nafkah, emangnya ngasih rezeki kamu? Yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Asal kita berusaha, insya Allah Allah berikan kemudahan. Biidznillah. Asal ada kemauan, Pak. Ya. Insya Allah, memang di awal-awal berat, Pak. Kenapa? Karena kita nggak punya pengalaman untuk usaha.
Pasti itu. Karena kerja di bank misalnya yang konvensional, yang ribawi itu kan pasti fasilitas hidup Masya Allah kan. Gajinya gede, sakit tinggal ada ini, asuransinya, pokoknya enak lah hidup lah. Pas dia keluar, dia harus usaha sendiri Pak. Bingung dia. Pasti di awal-awal pusing Pak, pusing. Tapi harus sabar memang, disitulah memang ujian. Ya, insya Allah dengan berlalunya waktu Pak, dia akan bisa merangkak Pak, insya Allah. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Malang. Ketemu teman saya udah nggak ketemu sama dia sekitar 20 tahun lah. 20 tahun nggak ketemu. Wis, antum di sini. Iya. Fadol. Ya, ke tempat bubur ana. Masya Allah. Udah, ana pengen nyobain bubur antum lah. Enak bener buburnya Pak. Dia cerita Pak. Tahu nggak Ustadz? Saya ini usaha bubur 15 tahun Ustadz. Jatuh bangun. Dimulai dari dorong bubur di pinggir jalan Ustadz. Ya. Sampai rumah saya jual. Sampai istri saya pun meninggal. Ya. Setelah 15, tadinya saya suudzon sama Allah, ya Allah. Ini kenapa usaha saya ini kok jatuh terus, usaha terus. Saya sampai suudzon sama Allah Ustadz. Ya Allah, saya udah nggak sayang sama saya apa gimana. Tapi subhanallah, saya coba sabarkan terus. Alhamdulillah Ustadz. Sekarang omzet saya lumayanlah dari bubur ini, setahun bisa 2M katanya. Bubur toh 2M. Enak memang Pak. Ya. Pak, kok bisa enak sih Pak? Gimana? Saya nih Ustadz, kalau jualan tuh kalau ada orang nggak habis, saya coba berpikir apa kekurangannya ini, kok bisa nggak habis ya? Saya rasakan sendiri, oh keasinan, pantesan misalnya. Ya, sekarang enak banget Pak. Kalau antum ke Malang tuh, ya ada namanya bubur Abah. Abah siapa lupa lagi aja dia. Ya, Masya Allah Pak. Ya, itulah memang perjuangan hidup. Tapi kan nilainya Masya Allah, pahalanya juga di sisi Allah besar sekali ya Pak. Besar sekali ya. Orang-orang yang sekarang itu jutawan itu Pak, tadinya hidupnya susah Pak. Ya saya saya di Jakarta punya kenalan, dia sekarang punya apartemen, Masya Allah, ya kaya raya lah Pak. Dia bilang ke anak apa? Ustadz dulu juga anak susah kita dulu, iya. Masya Allah, dia ceritakan itu bagaimana kesusahan dia di dalam perjuangan mencari nafkahnya itu Pak. Sampai akhirnya Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Emang butuh berapa tahun? Setahun 2 tahun? Enggak. Mungkin 10 tahun, 15 tahun. Asal dikeyengin, sabar, insya Allah Allah berikan Pak. Bener. Ya. Ikhwan kita ada juga Pak, Masya Allah. Sampai mobilnya, ternak mobil lah Pak. Ya istilahnya gitu. BMW mobilnya tuh nggak ada yang Avanza, nggak ada. Kalau Avanza kan Afwan Azza gitu kan. Kata dia, mobilnya mewah semua Pak. Dia cerita ke saya, dulu saya Ustadz, usahanya apa coba? Jualan AC, apa tukang benerin AC. Ya, saya cuma tukang jual benerin AC, nanti ada panggilan ya saya datang benerin ini itu. Tapi sambil saya kuliah juga, alhamdulillah. Terus setelah saya selesai kuliah, coba saya buka ini usaha lain, ditipu orang Ustadz. Wah pokoknya hancur deh. Susah waktu itu Ustadz, bahkan saya pernah dikhianati sampai saya mau bangkrut, krut. Tapi alhamdulillah saya terus ya bertahan sampai akhirnya alhamdulillah. Sekarang Masya Allah Pak, ya istrinya aja 2. Mobilnya wah super mewah dah. Kalau datang jemput ke rumah anak itu, wih asik juga nih mobil ini. Ya, itulah karena apa? Ternyata orang-orang yang enak hidupnya itu dulunya susah dulu. Iya kan? Antum jangan mikir langsung enak. Gak ada. Ya. Di dunia ini kalau pengen enak banting tulang dulu. Bismillah. Khair insyaallah. Insyaallah ya akhwal Islam. Coba antum seperti itu. Testimoni dengan orang-orang yang apa? Mereka alhamdulillah Masya Allah berhasil kok. Mereka tinggalkan yang haram, ternyata cari yang halal, berhasil, bisa alhamdulillah.
Jalan, alhamdulillah. Ya, saya dulu punya teman satu pesantren Al-Irsyad, Mas. Satu pesantren Al-Irsyad dengan saya. Ya. Dia cuman bedanya ya saya kan bergelut di bidang dakwah, dia jadi bisnismen. Bisnismen dia. Masya Allah sekarang juga bisnisnya udah Masya Allah. Saya tanya ke teman saya gimana kabarnya teman kita. Saat dia udah jadi bos besar saat Masya Allah. Tapi alhamdulillah istiqomah, jenggot di atas mata kaki gitu kan. Masya Allah Pak, itulah orang-orang yang Masya Allah. Makanya kita penting, coba kita ikuti mereka gitu loh. Jangan kita belum apa-apa udah ketakutan dulu. Kalau seperti itu jiwa tape namanya Pak. Tape lebih enak lagi tape ya. Jangan seperti itu. Jiwa kita harus kuat. Insya Allah. Saya keluar, saya tinggalkan maksiat ini, makanan yang haram ini, saya tinggalkan. Nggak perlu. Insya Allah saya cari yang halal, Allah berikan kepada saya. Cuma butuh kesabaran saja dikit, insya Allah. Iya, Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada ucapan saya dan kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Yang benar itu semuanya dari Allah. Yang salah itu dari kesalahan dan keterbatasan ilmu saya. Dan juga dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.